Perkenalkan, nama saya Krisna Adisya Putra dengan NIM belakang 145. Perkenalkan, nama saya Husein Zibran Atalah dengan NIM 2022 1036 0311 255. Halo, nama saya Sabina Rafika, saya dengan NIM awal 2022, NIM akhir 017. Nama saya Hana Indah Wahyuni dengan NIM 2022 085. Perkenalkan, nama aku Adi Sintia dengan NIM akhir 206. Aku Osiris Angelina dengan NIM belakang 289. Di sini saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya negara Denmark. Sejarah pembentukan negara Denmark ini lebih terstruktur pada abad pertengahan. Pada abad ke-8, Raja Gorm yang agung menjadi penguasa Denmark dan disebut sebagai pendiri kerajaan Denmark. Putra Gorm, Harald I, dikenal sebagai Harald Biru, memainkan peran penting dalam sejarah Denmark dengan mempersatukan suku-suku Viking yang ada di wilayah tersebut. Pada abad ke-10, Harald II berhasil memperluas wilayah Denmark ke Norwegia. Selama beberapa abad berikutnya, Denmark menjadi kesatuan regional di Eropa Utara, terlibat dalam berbagai konflik perang. Pada tahun 1397, ditandatangani kesepakatan Kalmar, mengakibatkan penyatuan Denmark, Norwegia, dan Swedia di bawah satu pemerintahan unifikasi. Namun, kesatuan ini tidak berlangsung lama. Pada abad ke-16, Denmark dan Swedia memisahkan diri. Selama beberapa abad berikutnya, Denmark mengalami perubahan politik dan sosial. Pada abad ke-19, Denmark terlibat dalam konflik dengan Prusia dan Kekaisaran Jerman. Setelah kekalahan Denmark dalam Perang Schleswig, sebagian wilayahnya diserahkan kepada Prusia dan Austria. Setelah Perang Dunia Kedua, Denmark mengalami periode rekonstruksi dan kemajuan ekonomi yang signifikan. Pada tahun 1953, konstitusi Denmark mengubah negara ini menjadi monarki konstitusional dengan parlemen yang demokratis. Berikutnya sistem pemerintahan Denmark, yaitu demokrasi parlementer. Sistem ini melibatkan monarki konstitusional, di mana Ratu Margaret II adalah kepala negara simbolis. Sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Parlemen Denmark disebut Folketing, dan anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum diadakan setiap 4 tahun sekali. Sistem ini menekankan representasi proporsional, di mana partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan persentase suara yang mereka peroleh. Denmark dikenal dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi dan budaya demokratis yang kuat. Masyarakat Denmark juga aktif dalam proses pembuatan keputusan politik melalui dialog dan partisipasi warga negara dalam keputusan lokal dan nasional. Sistem pendidikan dan kesejahteraan sosial yang baik juga mendukung stabilitas demokrasi di negara Denmark. Kemudian yaitu unitary di Denmark. Negara Denmark adalah negara unitary. Dalam sistem unitary, pemerintah sentral menjadi pemangku keputusan dan mengendalikan wilayah-wilayah yang lebih kecil. Meskipun pemerintah sentral memiliki kekuasaan terkait, beberapa kekuasaan dan tanggung jawab diberikan kepada wilayah-wilayah yang lebih kecil. Denmark adalah negara yang terorganisir secara terdesentralisasi dengan tingkat-tingkat pemerintahan, yaitu di pusat, regional, dan munisipal. Sebelum tahun 2007, organisasi teritorial Denmark terdiri dari negara, country, dan munisipal. Namun, reformasi besar-besaran yang disebut reformasi struktural disepakati pada tahun 2004 dan mengakibatkan pembubaran country dan pembentukan 98 munisipalitas sebagai pemerintah negara. Kemudian dalam sistem unitary, kekuasaan tertinggi berada pada tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya memiliki kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Denmark memiliki satu pemerintah pusat yang memegang kekuasaan tertinggi dan menjadi kekuasaan dengan pemerintah daerah. Sistem ini memiliki keuntungan dalam menjaga kesatuan hukum, administratif, dan politik di seluruh negara. Berbeda dengan negara federal di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan entitas daerah otonom yang memiliki otoritas konstitusional independen.
Kemudian yaitu parlementer di Denmark. Secara umum, negara Denmark mengikuti model parlementer yang umum ditemukan di banyak negara Eropa. Karena sistem yang dianut oleh Denmark adalah monarki konstitusional, yang dimana seorang raja maupun ratu memiliki kekuasaan sebagai kepala negara, tetapi peran monarki tersebut bersifat seremonial dan terbatas. Kekuasaan eksekutif sebagian besar dijalankan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemerintahan Denmark didasarkan pada prinsip-prinsip parlementer, di mana anggota parlemen atau Folketing dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab atas pembentukan pemerintahan. Sistem parlementer Denmark melibatkan interaksi antara eksekutif atau pemerintah dan legislatif parlemen yang erat. Sejarah terbentuknya Rusia dan juga sistem pemerintahan yang ada di Rusia. Nah, sejarah awal terbentuknya Rusia adalah ketika Kekaisaran Tsar digulingkan oleh Lenin melalui revolusi Bolshevik pada tanggal 1 Oktober 1917, di mana setelah Kekaisaran Tsar diruntuhkan, muncullah negara Uni Soviet. Uni Soviet itu merupakan negara yang besar, dan Uni Soviet ini menjadi ide atau cikal bakal dari sosialis komunis, di mana Uni Soviet menempatkan Partai Komunis menjadi sentral. Nah, semua atau mayoritas para pemimpin dari Uni Soviet ini beranggapan bahwa ada 4 negara yang menjadi ancaman, yakni Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan juga Inggris. Maka dari itu, Uni Soviet begitu berambisi dalam mengembangkan teknologi serta memperkuat militernya. Sebelum Uni Soviet runtuh, Uni Soviet itu pernah mengalami 2 kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan, yakni yang pertama, kebijakan Glasnost. Apa sih Glasnost itu? Glasnost adalah kebijakan di mana ketika pemerintah melakukan keterbukaan terhadap publik, yang mana hal ini tuh dilakukan untuk menekan angka korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Nah, kebijakan yang kedua, Perestroika. Apa sih Perestroika itu? Perestroika adalah kebijakan di mana pemerintah mereformasi birokrasi dan ekonomi yang ada di Uni Soviet. Kenapa? Karena pada saat itu Uni Soviet mengalami kemerosotan ekonomi yang cukup signifikan. Nah, mundurnya Mikhail Gorbachev itu sebagai tanda dari bubarnya Uni Soviet. Hal ini terjadi pada tanggal 25 Desember 1991 dan akhirnya berkibarlah bendera 3 warna, yakni bendera Rusia di Kremlin. Rusia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan juga otoritarian. Kenapa sih kok otoritarian? Karena Putin sebagai presiden Rusia berambisi agar Rusia bisa menjadi senter dan penggerak di blok timur. Putin juga membuka peluang kerjasama dengan negara lain. Namun, Presiden Putin dikenal sebagai presiden yang pemilih, di mana dia tahu dan dia bisa milih mana yang negara yang bisa bekerja sama dengan Rusia dan mana yang tidak bisa bekerja sama dengan Rusia. Hal ini dikarenakan Putin memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Jadi, Rusia merupakan negara federal yang dimana setiap negara federal memiliki subjek federal, seperti republik, wilayah federal, dan otonom. Setiap subjek federal tersebut memiliki tingkat otonomi tertentu untuk mengatur wilayah-wilayahnya sendiri. Rusia menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu di mana presiden menduduki kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin negara tersebut. Presiden sendiri dipilih secara terpisah dengan badan legislatif lain dan dia memiliki wewenang eksekutif yang signifikan. Presiden Rusia saat ini, yaitu Vladimir Putin, memiliki kekuasaan tertinggi meliputi kendali atas kebijakan luar negeri, militer, dan juga administrasi negara. Awal sejarah Rusia yaitu pada abad ke-9, bangsa Slavia Timur mendirikan pemukiman-pemukiman yang dimana saat ini disebut menjadi Rusia. Lalu pada abad ke-16, Ivan the Terrible memperluas wilayahnya ke utara dan mengukuhkan suku Tsar yang ada di Rusia. Lalu pada abad ke-16, Ivan the Terrible memperluas wilayahnya ke utara dan mengukuhkan kekuasaan Tsar yang ada di Rusia. Lalu, abad ke-18, Peter the Great melakukan reformasi yang signifikan sehingga Kekaisaran Rusia mengalami modernisasi.
Pada tahun 1917, Rusia mengakhiri kekuasaan kaisarnya dan mereka memulai awal menjadi Uni Soviet. Pada tahun 1917, Rusia mengakhiri kekuasaan kekaisarannya dan menggantinya menggunakan pemerintahan Soviet. Lalu selanjutnya, pada tahun 1922, Uni Soviet terbentuk dan Rusia menjadi salah satu negara sosialisasinya. Pada tahun 1991, oleh karena adanya peristiwa yang terjadi di Uni Soviet, maka negara seperti Rusia mendapatkan kemerdekaannya. Pada Desember 1991, dengan resmi bubarnya Uni Soviet, lalu Federasi Rusia muncul sebagai penggantinya. Di era pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia mengalami banyak perubahan signifikan terhadap politik, ekonomi, dan sosialnya. Hal ini melibatkan perubahan-perubahan besar seperti sistem ekonomi, sistem politik, serta sistem sosial yang ada di sana, serta pergeseran ke arah pasar bebas dan demokrasi. Hal inilah yang menciptakan realitas ekonomi, politik, dan sosial yang unik di Rusia saat ini. Kondisi politik atau ekonomi negara-negara dapat berubah sewaktu-waktu. Tercatat per Januari 2022, Vladimir Putin masih menjabat sebagai Presiden Republik Rusia. Rusia hingga kini masih tetap menghadapi tantangan baik di domestik maupun internasionalnya. Secara historis, Rusia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, termasuk masa kekaisaran Rusia, masa revolusi Bolshevik, dan era Uni Soviet. Pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia banyak mengalami transformasi sosial dan politik yang signifikan. Jadi teman-teman, di sini aku akan jelasin tentang negara Yunani. Dan yang pertama tuh sejarah awal mula berdirinya negara Yunani sendiri. Oke, jadi langsung aja. Ya teman-teman, pada zaman prasejarah itu, wilayah yang sekarang menjadi Yunani itu dihuni oleh berbagai suku dan kelompok etnis. Pada periode Mykenae, yaitu sekitar abad ke-16 hingga abad ke-12 sebelum Masehi, Mykenae sendiri itu berkembang di Yunani dan terkenal karena budaya dan seni mereka. Namun, setelah runtuhnya peradaban Mykenae, Yunani mengalami periode yang dikenal sebagai zaman gelap. Selanjutnya, pada abad ke-8 sebelum Masehi, muncul polis atau kota negara di Yunani seperti Sparta dan Athena. Mungkin kalian banyak yang gak asing ya dengan Athena sendiri. Di Athena sendiri teman-teman, demokrasi itu tumbuh dan berkembang pada abad ke-5 sebelum Masehi. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Cleisthenes, dan sistem demokrasi di Athena itu memberikan hak politik kepada warga kota. Selanjutnya teman-teman, Yunani menjadi pusat intelektual, seni, dan filsafat di dunia kuno. Dengan tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristotle yang memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran dan budaya. Pada abad 2 sebelum Masehi, Yunani menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Dan kemudian pada abad keempat, dari Kekaisaran Bizantium, Yunani mengalami pengaruh Kristen dan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan di dunia Bizantium. Pada abad ke-15, Kesultanan Ottoman menaklukkan Yunani dan wilayah ini berada di bawah pemerintahan Ottoman selama berabad-abad, teman-teman. Selama periode ini, Yunani mengalami penindasan politik, sosial, dan keagamaan. Pada awal abad ke-19, Yunani memulai perjuangan kemerdekaan melawan Kesultanan Ottoman. Kemudian revolusi Yunani dimulai pada tahun 1821 dan berlangsung selama 8 tahun sebelum akhirnya diakui sebagai negara merdeka pada tahun 1830. Setelah kemerdekaan, Yunani mengalami periode politik yang berubah-ubah, termasuk periode monarki, kediktatoran, dan demokrasi. Kemudian pasca Perang Dunia II, Yunani mengalami pemulihan ekonomi dan perkembangan demokrasi yang lebih stabil, teman-teman. Seiring berjalannya waktu, Yunani telah mengalami berbagai perubahan politik, budaya, dan sosial, tetapi sepanjang sejarahnya negara ini tetap memainkan peran penting dalam pembentukan peradaban Eropa dan dunia.
Kemudian teman-teman, pada saat ini Yunani adalah sebuah negara demokrasi. Yunani menjadi negara demokratis setelah berakhirnya kediktatoran militer pada tahun 1974. Pasca runtuhnya rezim militer, Yunani mengadopsi sistem politik demokratis. Sejak saat itu, Yunani telah menjalankan pemerintahan secara demokratis dan memulihkan pemerintahan sipil. Yunani telah menjalankan pemerintahan demokratis dengan pemilihan umum, pembentukan parlemen, dan pengakuan hak-hak warga negara. Sebagai negara demokratis sendiri, Yunani memiliki institusi-institusi demokratis termasuk pemilihan umum, kebebasan pers, dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Warga Yunani sendiri memiliki hak dan kebebasan politik, serta dapat berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilihan umum. Namun, dengan demikian, penting untuk dicatat bahwa situasi politik suatu negara dapat berubah seiring waktu dan dinamika politik dapat mempengaruhi bentuk pemerintahan. Oleh karena itu teman-teman, pemahaman tentang status politik suatu negara harus diperbarui secara berkala. Kalian tahu nggak sih, berdasarkan konstitusi tahun 1975, Yunani ini udah termasuk ke dalam republik parlementer loh guys, dimana presidennya menjabat sebagai kepala negara, sedangkan perdana menterinya memimpin pemerintahan. Nah, Yunani ini sendiri merupakan salah satu negara kesatuan yang udah dirombak menjadi lebih desentralisasi lagi loh. Nah, proses awal desentralisasi ini dimulai pada tahun 1986 dengan pembangunan atau pembentukan 13 wilayah daerah. Lalu pada tahun 1994 diperkuat lagi dengan badan-badan prefektur yang telah terpilih. Nah, pada tahun 1997 ada penggabungan beberapa jumlah wilayah yang bikin jumlah wilayah tersebut berkurang menjadi 1034, tapi tetap mempertahankan status kelembagaan yang sebelumnya. Nah, mulai 1 Januari 2001, Republik Hellenic ini punya 7 administrasi desentralisasi dengan 13 wilayah serta 325 kota bagian. Nah, desentralisasi ini jadi prinsip utama yang dicantumkan dalam konstitusi. Nah, tapi di sini daerah ini punya tanggung jawab buat urusin kebijakan regional di area mereka masing-masing. Jadi mereka wajib banget buat bikin kebijakan, rencana, serta melaksanakan kebijakan setingkat regional sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau Dan untuk kota Madianya ini, mereka punya tanggung jawab untuk mengatur wilayah atau daerah mereka masing-masing dengan prinsip subsidiaritas serta pendekatan kepada masyarakat. Jadi guys, intinya di Yunani ini setiap daerah, kota Madia, atau setiap kepemimpinannya udah diatur dengan tugas yang sangat amat jelas dan adil. Nah, kalau ngomongin tentang Yunani, belum asik rasanya kalau kita belum ngebahas tentang keadaan ekonomi mereka sekarang. Nah, keadaan ekonomi mereka nih guys, dengar-dengar sekarang lagi di ujung tanduk. Jadi, perekonomian Yunani sekarang lagi disoroti oleh beberapa negara di dunia ini. Setelah melewati masa bailout sekitar 4 tahun yang lalu, sekarang Yunani ini lagi berada di ujung tanduk guys. Nah, mereka ini malah lagi ngalamin resesi gara-gara harga makanan serta bahan bakar meningkat. Bahkan, utang Yunani di PBB ini bisa dibilang sangat tinggi guys. Angkanya mencapai 190%. Serta adanya serangan Rusia Ukraina yang bikin keadaan semakin parah. Nah, tapi di balik resesi yang telah dialami Yunani pada saat ini, pada tahun 2018, perekonomian Yunani sempat naik 1,6%. Lalu di tahun 2019, perekonomiannya naik lagi di angka 1,9%. Nah, tapi sayangnya nih, gak berlangsung lama. Pandemi COVID dari tahun 2020 sampai 2021 menyebabkan penyusutan kembali perekonomian di Yunani, apalagi khususnya di daerah Athena. Pada bulan April di Yunani ini inflasinya mencapai 9,1%, lalu melonjak lagi menjadi angka 10,7% di bulan Mei. Nah, selain itu, harga sewa pun naik jadi 5% dari musim gugur 2020 hingga musim gugur 2021. Tapi di beberapa bagian di Athena, biaya melonjak bisa sampai 7%.
Nah, jadi bisa dibilang nih, harga sewa naik, gas otomotif naik, serta bahan bakar naik di Yunani ini benar-benar mencapai di atas rata-rata negara di Uni Eropa. Bahkan, pemerintah juga udah berusaha mengurangi atau membatasi harga listrik grosir untuk membantu konsumen agar mereka juga nggak kesusahan gitu, guys. Jadi benar-benar ya, sangat disayangkan negara Yunani ini memiliki krisis ekonomi yang sangat amat tinggi dibandingkan negara-negara Uni Eropa yang lain. Benar-benar gawat banget nih pokoknya situasinya sekarang. Jadi kita doain aja ya, semoga krisis ekonomi di Yunani ini semoga cepat berlalu, semoga cepat reda juga. Bye-bye.